Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sudah menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan juga untuk teman-teman dari The City Life Jakarta serta Gracia Community Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati berkat Tuhan melalui tayangan kami hari ini. Teman-teman, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang diselenggarakan di Pulau Jawa dan Bali, khususnya untuk kota kita tercinta, Kota Purwokerto, masih berlaku hingga 20 Juli ini. Kita juga melihat beberapa ruas jalanan di Purwokerto sudah mulai ditutup, dan juga beberapa toko serta kantor diharuskan untuk tutup selama masa PPKM ini. Ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang beberapa waktu lalu cenderung naik. Oleh karena itu, mari kita terus mendukung serta mendoakan agar pemerintah Indonesia mampu mengatasi pandemi ini dengan cepat namun juga dengan tepat. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua yang tidak memiliki keperluan serta kepentingan yang mendesak, diharapkan untuk belajar, bekerja, serta beribadah di rumah saja ya teman-teman. Karena dengan kita bergandengan tangan untuk mendukung kebijakan pemerintah, niscaya pandemi ini dapat segera diselesaikan dan kita juga dapat beraktivitas kembali dengan baik. Di saat-saat seperti ini, pasti teman-teman memerlukan kekuatan serta doa dari orang-orang terdekat kita. Nah, sebentar, Pastor Yason akan memberikan renungan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, Saudari Gali akan membawakan lagu berjudul Kau Telah Memilihku. Jadi, jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap stay di channel ini, dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Vitamin C, vitamin D3, dan banyak jenis lain yang kita semua hampir juga mengkonsumsi, bahkan stok di rumah untuk menolong saat kita tak berdaya. Kita turut empati dengan teman dalam kedukaan. Kita juga sepenanggungan dengan teman-teman yang sedang terisolasi di ruang isolasi dan terbatasi. Beberapa di antara saudara mungkin mirip dengan saya, terpaksa takut ke tukang cukur, tapi ya aman, cukup membantu bagian-bagian depan sehingga sedikit nampak awet muda. Nah, banyak fakta lain yang menunjukkan ketidakberdayaan kita, tapi satu hal yang kita mau tahu adalah kita sama sekali tak berdaya dalam hal apapun, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Kita sama seperti Petrus yang ketika dalam badai dia meminta datang kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air pada waktu badai, seperti diceritakan dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Petrus yang heroik, Petrus yang arogan, Petrus yang bahkan berani mati. Dia harus akui ketidakberdayaannya setelah semalam-malaman berjuang dengan tenaganya sendiri, tapi kalah dan menyerah. Dan ketika Yesus datang, dia segera bangkit, mencoba berdiri dengan sisa-sisa tenaganya, dan meminta, "Aku jalan dan datang kepadamu Tuhan." 1-2 langkah Petrus berjalan, dia jatuh, dan dia harus akui ketidakberdayaannya tanpa Tuhan. Sama seperti Petrus, hanya tangan yang kuat dari pribadi yang maha agung, pribadi yang maha kuasa, yang sanggup menopang, mengangkat, berjalan, dan membawa kita ke tempat aman. Seorang ayah ingin mengajari anaknya merata halaman. Di halaman ada sebongkah batu besar, dan dia berkata kepada anaknya, "Nak, kamu bisa pindahkan batu itu ke samping sana?" Anaknya mencoba, dia dorong, dia gali, dia coba angkat pakai skop, dia ungkit pakai linggis. Nggak bisa deh. Aku udah coba cara-cara yang aku coba bisa lakukan. Coba lagi, kata bapaknya. Dia coba lagi. Dia coba dorong lagi. Dia coba gali lagi tanah di sekitarnya. Dia coba angkat pakai skop. Dia ungkit pakai linggis. Nggak bisa deh. Aku udah coba semua. Coba lagi, kata bapaknya.
Anak itu coba lagi, dia dorong lagi, dia pukul batu itu, bahkan dia memecahkan batu itu, sampai kemudian dia kelelahan, terengah-engah, dan kemudian terduduk dengan lunglai. Dan sambil menangis dia datang kepada papanya. Dad, nggak bisa, Dad. Aku udah coba semuanya, nggak bisa. Sambil tersenyum, papanya berkata, masih ada satu yang belum kamu coba lakukan. Kamu belum minta papa melakukannya, kan? Seberapa banyak usaha kita dengan kekuatan sendiri, dan begitu kita tak mampu lagi, kita menyerah, baru kita minta pertolongan Tuhan. Bagi Anda yang sedang berduka, mintalah kekuatan Tuhan agar Anda punya semangat baru untuk berjuang. Bagi teman-teman yang sedang dirawat di rumah sakit atau di ruang isolasi mandiri atau dimanapun, semangati diri dan terus jaga imun, semangati agar punya kekuatan untuk melawannya. Bagi kita semua, kita konsumsi vitamin, jaga kesehatan, patuhi protokol, sambil terus berdoa, karena tidak ada seorang pun dari kita seberapa aman diri kita. Jangan menyerah, karena Tuhan siap berjuang mengarungi kehidupan bersama kita. God bless. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan
bagi keselamatan negeriku, bagi keselamatan keluargaku. Bapak Ibu dan semua teman dan rekan di Gracia Community Purwokerto dan juga Jakarta, saya dan juga tim pastoral dan leadership terus mendoakan setiap kita, keluarga kita semua, di masa sulit seperti ini, Tuhan memberikan kekuatan ekstra dan kesehatan ekstra, bahkan juga bagi yang sakit Tuhan menolong, menyertai, memberikan kepada kita iman yang berserah dan sadar Tuhan sebagai gembala yang baik terus menyertai kita semua. Nah, kita semua mungkin pernah tahu ada sebuah kacamata hitam yang jenisnya disebut sebagai aviator yang mempopulerkan Tom Cruise lewat film Top Gun 30 tahun lebih yang lalu. Dia memerankan tokoh Maverick. Nah, kacamata aviator ini membuat kita-kita yang pakai kemudian melihat dunia seperti Maverick melihat dunia. Kalau kita pakai kacamata hitam aviator, kalau kita nyetir mobil terasa seperti Tom Cruise. Kita jalan pakai kacamata aviator, gayanya terasa seperti Tom Cruise lagi jalan. Kita pakai kacamata aviator, ngerayu cewek seperti Tom Cruise. Ya. Jadi kita semua melihat dunia memakai lensa aviator apapun yang kita pakai. Bahkan dunia yang kita lihat sebetulnya adalah dunia yang dilihat oleh lensa yang kita pakai. Jadi jarang banget, bahkan mungkin tidak ada yang melihat dunia sebagaimana mestinya. Karena semua orang melihat dunia dengan lensa yang dia pakai. Saya beri contoh, kalau misalnya lensa yang kita pakai melihat dunia adalah lensa kesempurnaan. Dan kita juga mempunyai keluarga yang sempurna, anak-anak yang sempurna lucunya, sempurna tinggi badannya, sempurna warna rambutnya, sempurna besar matanya, kesehatan anggota keluarga kita sempurna, finansial kita sempurna, bahkan kita ada di gereja yang sempurna. Maka kita akan melihat dunia dengan lensa sempurna. Kita akan coba tinggal di negara yang sempurna. Makanya orang-orang yang memakai lensa sempurna terus-menerus memberikan kritik atas apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan orang lain. Kita akan coba kemudian pindah ke negara sempurna seperti Swiss atau Finlandia yang cuacanya, pemandangannya, bahkan politiknya sempurna. Tapi bagaimana kalau lensa yang kita pakai adalah kesempurnaan, tapi kita tinggal di tempat yang tidak sempurna? Karena itu juga akan membentuk bagaimana kita melihat dunia sekeliling kita. Kita akan tergoda untuk menunjukkan kesempurnaan di tengah situasi yang tidak sempurna. Dan kita punya cara, namanya media sosial. Media sosial dirancang untuk menampilkan diri kita pada momen terbaiknya. Medsos adalah bentuk publisitas. Dan apa yang kita post di media sosial? Apakah momen sedih yang kita post? Momen kita lagi bertengkar? Momen yang tampangnya kita lagi kumel? Enggak. Yang kita post semua momen terbaik, pemikiran terbaik, kritikan terbaik, nyinyiran terbaik menurut kita. Ya, yang kita ingin orang lain lihat. Nah, problem kita semua, termasuk problem saya, adalah kita tidak suka ketika cara kita melihat dunia, ketika cara saya melihat dunia diinterupsi. Gak suka kita. Jadi bayangkan ya, kalau Anda lahir, menikah, bekerja, kemudian hidup di Banyumas, maka Anda akan punya lensa Banyumas untuk melihat dunia. Dunia bagi Anda
seperti Banyumas. Bagi Anda yang tinggal di Banyumas, kalau Anda seperti saya di masa saya SMP atau SMA, pada saat kita mau ngebut, tinggal pergi ke jalanan antara kota Purwokerto dengan Sokaraja, kurang lebih 6 atau 8 kilo itu. Anda bisa ngebut tanpa ada speed limit, ada batas kecepatan. Mau jungkir balik sepeda motor kita atau mobil kita, tidak akan ada mengejar, menangkap, kasih tilang. Itu hidup di Banyumas. Suatu saat kemudian Anda pergi ke Singapura, dapat kesempatan untuk pergi ke negara tetangga kita, Singapura. Ternyata begitu mendarat sampai di Singapura, cara Anda melihat dunia dengan lensa Banyumas sekarang diinterupsi, ditantang. Anda sampai di airport Changi di Singapura, Anda keluar dari pesawat, kemudian mulai jalan, lihat antrian di imigrasi untuk memeriksa paspor dan sebagainya panjang. Nah, begitu Anda melihat antrian panjang, Anda akan memakai lensa Banyumas. Lensa orang Banyumas melihat antrian panjang, apa yang dilakukan? Kita cari cara untuk nyodok paling depan. Jadi Anda langsung maju ke barisan paling depan, karena itu lensa Banyumas melihat antrian, dan tiba-tiba ada yang neriakin kita. Ya, saat itulah ketika ada yang meneriakin kita, Anda ditantang, Anda diinterupsi. Kemudian setelah debat cukup waktu, Anda akhirnya nurut. Ya, tapi Anda nggak suka sebetulnya, karena lensa Anda melihat antrian sekarang diinterupsi. Kemudian Anda keluar airport, sewa mobil, nyetir sendiri, lihat jalanan Singapura, wah asik banget nih ya. Ada kebut di atas 120 km per jam. Tapi speed limitnya sana hanya 80 km per jam, dan kemudian alat GPS di mobil yang Anda sewa kasih peringatan bahwa Anda sudah direkam oleh kamera lalu lintas elektronik, dan Anda mendapatkan tilang $500, 5 juta. Kenapa? Melebihi batas kecepatan. Lagi-lagi saat itu cara Anda melihat dunia pakai lensa Banyumas ditantang, diinterupsi. Kemudian Anda diharuskan bayar. Tapi ngotot. Waktu di persidangan Anda ngotot. Anda bilang begini, tapi di Banyumas nggak apa-apa loh. Melebihi 80 km per jam. Kalau kita mengendari motor mobil di 120 km per jam, nggak apa-apa. Malah kita di Banyumas lomba-lomba siapa yang bisa mencapai 200 km per jam. Apa yang akan terjadi? Polisi Singapura akan kirim Anda pulang, dideportasi, dikirim Anda ke imigrasi. Dan kemudian pihak imigrasi menghubungi saya. Ya. Untuk sebagai pendeta Anda mendoakan Anda dan menjamin Anda untuk bayar denda. Dan mendoakan Anda pulang balik dengan selamat ke Indonesia. Sejak hari itu Anda di blacklist, tidak diizinkan lagi melihat-lihat dunia Singapura. Jadi bayangkan bersama dengan saya, jika lensa yang Anda pakai untuk melihat dunia, yang adalah pegangan kita pada sebuah cara pandang, ternyata menghalangi kita melihat dunia, yang membuat kita tidak pernah melihat dunia yang sebenarnya, dan hal tersebut ditantang, apa yang akan Anda dan saya lakukan? Ada orang yang sudut pandangnya dalam melihat dunia diinterupsi, namanya Saulus. Dia ahli agama Yahudi. Dia seorang pemberani meskipun tubuhnya kecil, tapi dia seorang influencer. Dia ngomong, orang dengerin. Dia gerakkan orang, orang gerak. Dia hidup sebetulnya dalam era Rabi Yesus, seorang Rabi Yahudi bernama Yesus, yang muncul dan kemudian viral. Karena memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Dan Saulus ini menyaksikan bagaimana Rabi Yesus menafsirkan Torah beda dari rabi-rabi yang lain. Sehingga dia sepertinya tidak mengikuti aturan tradisi agama Yudaisme. Jadi agama Yudaisme, kitab sucinya Torah. Sama seperti kita, kalau kita Kristen,
Bagi yang Kristen, kita punya kitab suci namanya Alkitab. Tapi kita yang Kristen juga tahu dalam agama Kristen ada berbagai macam model tafsir. Dan ada berbagai macam kelompok yang sama-sama Kristen dan mengaku memakai Alkitab. Jadi sama seperti yang terjadi di sekitar kita, semua orang ngaku pakai Alkitab. Tapi ada orang yang beda, yang model penafsirannya beda. Nah, Rabi Yesus adalah rabi Yahudi yang memakai Torah. Dia percaya kepada Torah sebagai isi hatinya Tuhan. Tetapi dia menafsir Torah dengan cara yang berbeda dari semua rabi-rabi yang lainnya. Nah, kemudian Saulus mendengar bagaimana Tuhan Yesus disalib, lebih heboh lagi dia bangkit. Bahkan naik ke surga disaksikan lebih daripada 500 orang. Dan kegerakan yang Tuhan Yesus mulai namanya The Way atau jalan itu terus berkembang. Menjalar kemana-mana, orang ikut dia, Yahudi bukan Yahudi. Murid-muridnya kemudian berkhotbah suatu hari 3.000 orang memutuskan untuk mengikut Yesus. Tapi kemudian Saulus melihat semua ajaran Yesus, Rabi Yesus ini, dan orang-orang yang mengikuti dia, perilaku orang-orang yang mengikuti dia, beda banget dengan pengikut Yudaisme. Jadi marah Saulus. Kenapa dia marah? Karena agamanya, imannya, cara pandangnya yang selama ini dia pakai untuk melihat dunia terasa diinjak-injak. Dan dia mau bela apa yang dia percayai. Dia lebih berani daripada kita semua yang hanya nyinyir. Dia gerak, dia tangkap, dia siksa, bahkan bunuh Stefanus, salah seorang pengikut Kristus. Nah, Lukas kemudian mencatat dalam Kisah Rasul 9 ayat yang pertama sampai yang ke-9 dikatakan seperti ini ceritanya. Sementara itu berkobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar, minta surat kuasa dari imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya kalau dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia tangkap dan bawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Mengapa adalah kata interupsi. Mengapa, kenapa adalah kata yang menantang kita. Anda ditanya, kenapa kau ambil jalan ini? Mengapa beli barang itu? Kenapa kau pulang malam? Mengapa kamu tidak bayar hutangmu? Begitu ditanya kata mengapa, kenapa, itu menantang, menginterupsi kita. Pada saat anak-anak nanya kepada orang tuanya, pertanyaan, kenapa Pak? Mengapa kok papa mama selalu bertengkar? Kenapa kok papa meninggalkan aku? Itu sebuah pertanyaan yang menantang, menginterupsi orang tua untuk melihat dunia yang sebenarnya. Ditanya seperti itu, jawab Saulus seperti ini, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan kemudian Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, tahukah Anda, ketika kita menindas orang yang kita anggap hina dengan perilaku kita, atau sekarang nggak berani berperilaku dengan postingan nyinyir, siapapun mereka yang kita nyinyirin, yang kita tindas, termasuk yang beda orientasinya. Ya, tahukah Anda pada saat kita menekan, menindas orang lain dengan berbagai macam cara, Anda dan saya sedang menganiaya Yesus Kristus? Tahukah Anda tentang hal tersebut? Karena Tuhan Yesus mati bagi mereka semua. Nilai orang-orang itu adalah nyawa Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Saulus dalam kalimat ini. Dia berkata kepada Paulus, "Pengikutku itu macam-macam. Ada yang pecandu narkoba, ada suami yang setia, ada suami yang gak setia, ada yang single, jomblo, ada wanita yang sudah menikah." Jadi, semua itu adalah orang yang aku kasihi. Kamu melihat dengan lensamu, maka semua orang tersebut mungkin patut dihina, patut disingkirkan, bahkan patut dibinasakan. Tapi bagiku, merekalah, karena merekalah, untuk merekalah, aku datang dan bahkan rela mati. Itu lensa
ku tentang kehidupan di dunia ini. Nah, Saulus kaget banget saat itu. Bagaimana dia melihat dunia diinterupsi saat itu. Dia nggak siap, sehingga dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dalam bahasa Yunaninya dia memakai kata, siapakah engkau? Kurios, Tuan, Lord, Master. Ini sebutan penuh hormat. Dan kemudian Tuhan lanjutkan berkata kepada Saulus seperti ini, bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saulus bangun, berdiri, lalu membuka matanya, tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Mereka kemudian menuntun dia masuk ke dalam kota Damsik. 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat, dan 3 hari lamanya dia tidak makan dan minum. Kenapa kok Paulus dibutakan saat itu? Ini alasannya. Cara Saulus melihat dunia, sebelumnya pakai lensa yang dia pakai adalah ini. Ada Tuhan yang kuat, yang memberkati orang-orang kuat, yang punya iman yang kuat, untuk membangun negara yang kuat, dengan politik kuat, budaya kuat, finansial kuat. Dan kemudian karena dia pakai lensa tersebut, dia melihat dirinya sebagai orang kuat, dengan pengajaran kuat, dan pengaruh kuat. Tapi kemudian saat itu buta, gelap, diinterupsi hidupnya. Terjadilah yang namanya pertobatan menurut istilah orang Yunani, metanoia, artinya perubahan pikiran, perubahan sudut pandang, perubahan lensa yang dipakai untuk melihat. Itu momen Saulus melihat bagaimana Tuhan melihat dunia yang sebenarnya. Tuhan melihat dunia yang penuh dengan kelemahan orang lemah, dan Mesias datang sebagai juru selamat. Justru juru selamat yang mengosongkan dirinya, yang gak hebat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang moralnya lemah, yang karakternya lemah, yang kesehatannya lemah, yang pendiriannya lemah, yang mudah tergoda, yang caranya menafsir juga lemah, yang melihat situasi kehidupan pun lemah. Tuhan Yesus datang bagi orang-orang yang lemah seperti itu. Jadi ini bottom line atau satu pesan yang Tuhan titipkan lewat kisah ini kepada kita semua. Adalah ini, Tuhan sering menginterupsi cara kita melihat dunia untuk membuat kita melihat dunia dengan cara Tuhan melihat dunia. Tuhan sering menginterupsi cara kita melihat dunia untuk membuat kita melihat dunia dengan cara Tuhan melihat dunia. Jadi 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama bagi kita semua yang Kristen. Kalau Anda dan saya Kristen dan suka posting di media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter, bagaimana Anda melihat dunia? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dan sayalah yang orang pilihan Tuhan? Apakah Anda yang Kristen berpikir bahwa kita ini loh yang cuma orang yang dicintai Tuhan? Orang lain enggak, kelompok lain tidak. Apakah itu cara kita melihat dunia? Nah, bagi kita yang Kristen dan suka posting di media sosial, hanya untuk menolong kita semua untuk bisa melihat dunia seperti Tuhan lihat dunia. Saya ajak kita aplikasikan apa yang Tuhan pesankan hari ini dengan ini. Coba post satu postingan tentang kelemahan Anda, tentang kelemahan kita semua. Satu postingan aja, coba post. Jadi media sosial betul-betul membuat kita bermain di ruang keasikan kita terhadap pendapat orang lain yang sebetulnya nggak real. Kalau Anda di likes postingannya, Anda dapat keasikan sendiri. Tapi itu sebetulnya sebuah keasikan, pleasure, kesenangan yang tidak real. Ada orang yang nggak suka dengan orang yang dia ikuti, tapi karena dia follow ya dia like aja. Jadi like-nya ternyata tidak real dengan yang terjadi yang sebenarnya. Nah biasanya orang kan suka post yang bagus-bagus. Anda pergi liburan bersama keluarga, dari berbagai macam foto, ada foto yang Anda post, ada yang enggak. Misalnya kalau Anda foto berdua dengan suami nih ya, istri foto berdua dengan suami di tepi pantai. Nah, karena bagus, pemandangannya bagus, Anda posting.
Tapi kalau Anda bertengkar di kamar hotel sebelum ke pantai, jangan di-post. Ya. Jadi foto Anda yang bagus di tepi pantai tadi dikasih kemudian komentar, kasih caption. Captionnya berbunyi seperti ini. Kencan dengan suami tersayang. Dilanjut kemudian slide berikutnya dengan foto berdua saling menatap penuh cinta. Cium-ciuman bahkan. Kemudian gendong-gendongan. Ya. Bahkan kemudian ditambahkan hashtag. Hashtagnya bunyinya seperti ini. Hashtag jodoh dari sorga. Hashtag pria idaman. Hashtag sorga di telapak kaki suami. Ya. Jadi tidak ada orang yang posting foto di Senin pagi, di mana postingannya menunjukkan dua orang yang saling ngomel, saling bentak, mata melotot, hampir keluar, ludah sudah nyemprot kemana-mana. Yang perempuan pakai roll rambut, yang laki odol masih belepotan di mulutnya. Nggak ada yang posting seperti itu. Tapi, untuk coba melihat bagaimana Tuhan melihat dunia, coba post satu posting bagi kita yang Kristen, tentang kelemahan kita. Mungkin itu akan jadi momen kebutaan yang membantu kita semua melihat dunia yang sebenarnya. Sosiolog namanya Brené Brown, dia diundang TED, ini salah satu TED Talks, salah satu pembicaraan di TED, yang kemudian hit, sudah ditonton 54 juta orang lebih. Kenapa kok yang dibicarakan oleh Brené Brown, topiknya adalah tentang kerapuhan, tentang vulnerability. Kenapa kok itu begitu populer? Karena topik ini dia menyampaikan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Bahwa sekeras apapun usaha kita untuk menyangkali, kita ternyata semua rindu kebebasan untuk mengakui bahwa kita ini rapuh, lemah, tidak berdaya. Nah, Brené Brown membantu kita melihat bahwa kita tidak sendirian. Ini beberapa kalimat-kalimat yang dia ucapkan dalam speech-nya tersebut. Dia berkata seperti ini. Kita adalah orang-orang itu. Kebenarannya adalah kitalah orang-orang yang kita bicarain itu, yang kita gosipin itu. Kebanyakan kita hanya sejauh 1 lembar gaji. 1 lembar akte perceraian, 1 anak yang kecanduan narkoba, 1 diagnosa kesehatan mental, 1 penyakit serius, 1 pelecehan seksual, 1 kebiasaan minum dan mabuk, 1 tindakan seks yang sembrono, 1 perselingkuhan. Jaraknya hanya 1 menit, 10 detik, bahkan 1 detik dari kita yang sempurna ini menjadi orang-orang itu. Yaitu orang-orang yang tidak kita percayai, orang-orang yang tidak kita kasihani, orang-orang yang tidak akan kita izinkan untuk main-main dengan anak-anak kita, orang-orang yang di atasnya kita doakan hal-hal jelek terjadi. Dan orang-orang yang tidak ingin kita jadi tetangganya. Kitalah orang-orang itu. Mau saya lebih spesifik? Saya bikin lebih spesifik. Kitalah orang yang saling teriak di dalam mobil, dalam perjalanan ke gereja, pada saat gereja tatap muka. Kemudian keluar dari mobil dengan senyum secerah mentari pagi untuk menunjukkan semuanya baik-baik aja. Kitalah orang itu. Kitalah orang yang rela hutang besar-besaran supaya kelihatan bergengsi, gak ketinggalan zaman. Kitalah orang-orang yang meremehkan orang lain karena mereka beda dengan kita. Kitalah orang yang kerja 50 jam seminggu, bahkan pada saat harus di rumah saja, untuk menunjukkan bahwa kita orang istimewa. Kitalah orang-orang yang tembok rumahnya, jendela di rumah kita, engsel pintunya rusak, karena kita banting, piring mangkok pecah. Kitalah orang-orang yang berjam-jam menghabiskan waktu di media sosial, berusaha meyakinkan orang-orang yang tidak kita kenal untuk mendapatkan like dari mereka-mereka yang tidak kita kenal, bahwa hidup kita jauh lebih baik daripada mereka. Bahwa pemikiran kita jauh lebih kritis daripada mereka. Bahwa apa yang kita ketahui lebih bijaksana daripada orang lain. Jadi orang-orang
yang kita pikir orang lain, ternyata adalah Anda dan saya sendiri. Jadi bagi Anda dan saya yang Kristen, coba tangkap momen-momen itu. Post di media sosial yang kita punya. Mungkin itu akan jadi interupsi Tuhan buat kita melihat dunia seperti yang Tuhan lihat. Aplikasi yang kedua, bagi kita semua, termasuk saya juga, dalam 5 minggu ke depan, coba pay attention, perhatikan interupsi Tuhan. 5 minggu ke depan, perhatikan hal-hal yang mungkin Tuhan pakai untuk menginterupsi kita. Mungkin sebuah pesan WA dari orang yang kita pikir belahan jiwa kita, dan kemudian dia kirim teks, kirim pesan, singkat aja, selesai hubungan kita. Itu 3-4 kata yang membutakan Anda dan saya selama beberapa minggu berikutnya. Mungkin juga sebuah telepon yang beritahu Anda sebuah kecelakaan terjadi dan Anda perlu ke rumah sakit. Ada sebuah berita, anggota keluarga yang kita cintai, yang terkena COVID, kemudian tidak ada lagi. Mungkin juga sebuah email, plus foto-foto tentang perselingkuhan. Atau atasan Anda pemanggil Anda, dan kemudian berkata kepada Anda, perusahaan krisis berat, Anda tidak lagi dibutuhkan di perusahaan ini. Bisa juga hasil pemeriksaan dokter, bagi Anda yang sudah mengharapkan untuk dikaruniai anak, dan pemeriksaan dokter menunjukkan Anda tidak hamil. Coba perhatikan hal-hal tersebut yang Tuhan pakai untuk menginterupsi kita. Nah, pada saat interupsi itu terjadi, saya yakin air mata akan keluar. Tapi ini fakta aneh tentang air mata yang saya sendiri alami. Adalah ketika air mata itu menggenangi mata kita, justru saat itulah kita bisa melihat dengan paling jernih. Pada saat air mata itu mengumpul, membanjiri mata kita, itu momen kita paling jernih bisa melihat dunia ini. Saulus diinterupsi Tuhan untuk melihat dunia dengan cara Tuhan melihat dunia. Dia kemudian ganti nama jadi Paulus. Arti nama Paulus kecil. Dia kemudian berkata seperti ini, hidup ini Kristus, mati itu untung. Semua yang aku pikir hebat-hebat dulu itu, gelar, kepandaian, kritikan yang tajam, sekarang aku anggap sampah. Aku sekarang melihat dunia seperti yang Tuhan ingin aku lihat dunia. Aplikasi yang ketiga, yang terakhir. Bersama-sama, mari kita jawab pertanyaan ini. Apa yang kita paling takutkan diinterupsi Tuhan? Apa yang kita paling takuti ketika Tuhan menginterupsi lensa, cara pandang kita melihat dunia? Apakah kita paling takut diinterupsi pada saat kita punya gaya jadi orang tua, gaya parenting style tertentu? Dan Tuhan bilang itu nggak berhasil tuh. Kalau kamu terus-terusin begitu, 10 tahun dari sekarang anakmu akan ada di penjara. Itu interupsi. Anda sedang diinterupsi parenting style-nya, gaya jadi orang tuanya. Apa yang kita paling takuti dari interupsi Tuhan? Apakah relasi kita saat ini? Apakah kehidupan pernikahan kita? Apakah cara kita mengelola uang? Menghabiskan uang, beli barang, atau cara kita memakai waktu. Apa yang kita paling takutkan diinterupsi oleh Tuhan? Ada sebuah film tentang kapal pesiar yang dihantam badai ganas pada saat orang-orang itu sedang bersiar di atas kapal tersebut. Judulnya filmnya The Poseidon Adventure. The Poseidon Adventure. Nah, gelombang tinggi itu
menghajar kapal pesiar ini sehingga membuatnya itu kacau balau, terpecah lambung kapalnya sampai ke ballroom atau ruang utama di kapal pesiar tersebut, di mana para pria dengan jas tuxedo dan wanita itu lagi nari, lagi berpesta, lagi minum wine. Mereka, wanitanya bergaun mewah, kemudian dihantam ombak. Tiba-tiba terjadi ketakutan, panik ketakutan. Mereka semua lari pontang-panting cari perlindungan. Di tengah kepanikan, lampu kapal juga mati. Kapal kemudian terguling kebalik. Nah, karena oksigen masih cukup, maka kapal masih bisa ngapung selama beberapa jam dalam keadaan terbalik. Tapi para penumpang yang panik, mereka kemudian pakai cara nekat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dalam kegelapan, kebingungan, dan kebutaan, pada saat interupsi atau syok kejutan tersebut terjadi, mereka, banyak penumpang kapal tersebut yang memanjat tangga untuk naik ke atas dek kapal. Ke atas dek kapal, geladak utama kapal. Masalahnya, dek kapal yang kebalik sekarang berada 30 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau dalam otak mereka, cara mereka melihat sebelum ini, mereka harus naik ke bagian atas kapal, justru tenggelam saat itu. Ya. Naik ke bagian atas itu sudut pandang yang mereka punya. Begitu kapal kebalik, tenggelam justru saat itu. Penumpang yang lolos hidup-hidup adalah mereka-mereka yang menantang logika atas bawah itu. Itu logika yang selama ini orang punya tentang kapal. Jadi pada saat penumpang lain cepat-cepat mencoba naik ke atas, tapi justru sedang menuju kepada kematian mereka, orang-orang lain turun ke bawah, ke perut kapal, sampai mencapai lambung kapal. Itu tempat terbawah kalau kapalnya benar posisinya. Tapi begitu kapal itu kebalik, lambung kapal lah, di bawah kapal lah, mereka kemudian menemukan permukaan laut yang sekarang jadi bagian atas dari kapal yang kebalik tersebut. Dan tim SAR penyelamat kemudian menyelamatkan mereka. Nah, bahtera kehidupan kita semua banyak yang sudah terbalik. Apa yang kelihatan atas adalah bawah sekarang ini. Apa yang sepertinya bawah, lemah, hina, remeh, justru mungkin sedang menuju pada kehidupan. Jadi minggu ini, beranikah kita semua berdoa seperti ini? Tuhan, bantu aku untuk melihat apa yang Engkau ingin aku lihat. Beranikah kita berdoa seperti ini? Bantu aku Tuhan, untuk lihat apa yang Engkau ingin lihat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, tolong dan sertailah kami semua untuk melihat memakai lensa rohani, lensa mata hati Tuhan, melihat dunia ini, melihat kehidupan ini, melihat wabah ini, melihat situasi sekeliling yang ada di kota kami semua, bahkan negara kami. Bagaimana Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh pemerintah kami semua. Tolonglah supaya kami kemudian belajar menyesuaikan perilaku kami sesuai dengan lensa yang Tuhan berikan kepada kami untuk melihat situasi sekeliling kami semua, dan itu akan menolong kami semua untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan atau Tuhan rencanakan bagi hidup ini. Tuhan berkati, sertai setiap pribadi kami, keluarga kami, anggota keluarga kami yang sedang bergumul dengan sakit, dan kiranya memberikan ekstra kekuatan kesehatan. Yang bergumul dengan masalah ekonomi saat ini, ajar kami untuk bisa mengelola dengan sebijaksana mungkin, menghemat sebaik mungkin, tidak membeli barang-barang yang tidak perlu, sehingga kami bisa keluar bukan hanya survive, tapi juga kemudian memikirkan masa depan yang kami masih bisa pakai untuk menghormati dan memuliakan Tuhan, serta menunjukkan kontribusi kami dalam kehidupan kemanusiaan di tengah-tengah hidup di dunia ini. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua, memberikan penyertaan dan memberkati semua yang kami kerjakan untuk menghormati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan berkati kita semua. Ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih untuk Pastor Yason atas renungan firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami merasa sangat diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan semoga firman Tuhan hari ini dapat memberikan kekuatan serta semangat untuk kita semua dalam menghadapi hidup ini, terutama pada masa PPKM seperti ini. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim GCC Purwokerto, terima kasih untuk kerja keras kalian. Tetap semangat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur bahwasannya kita masih bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui gereja kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah dengan setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, jangan panik, namun juga jangan kendor ya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada, dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda dari penyebaran virus COVID-19 ini. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Padamu atas